Anarki itu teror. Aksi para ekstremis perakit bom yang mau ngancurin peradaban. Anarki itu kekacauan. Keadaan tanpa hukum yang bikin manusia bisa berbuat semau-maunya. Anarkisme itu nihilisme atau ketiadaan nilai moral dan akal sehat. Nah, definisi-definisi yang itu tadi bukan bikinan saya. Kalau kata Peter Marshall di bukunya Demanding the Impossible, A History of Anarchism, definisi-definisi itu tuh adalah hantu-hantu yang hidup di kepala orang-orang di pemerintahan dan orang-orang di pengadilan gitu. Itulah definisi anarkisme dalam perspektif penguasa dan hukum. Gitu juga sebenarnya ketika kita ngomongin imajinasi sehari-hari kita, bahasa sehari-hari kita. Anarkisme tuh cenderung identik sama kekerasan dan pembangkangan yang destruktif. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Kenyataannya, kalau kita mau cari tahu, kita bakal paham bahwa anarkisme dalam pengertiannya yang terluas justru berkebalikan dari semua stereotip itu. Mungkin teman-teman familiar sama konsep political compass ya, yang ada 4 gitu, ada 4 kuadran. Nah, kalau sumbu yang vertikal itu sumbu politik, yang atas otoritarian, yang bawah libertarian, artinya makin ke atas, ideologi itu menginginkan power tuh diberi lebih banyak kepada negara, makin ke bawah warga makin bebas. Terus sumbu horizontalnya itu sumbu sosial, makin ke kanan dia makin konservatif, makin ke kiri makin progresif. Nah, posisi anarkisme ini kira-kira ada di kiri bawah. Dia coraknya libertarian dan progresif. Oke, jadi hari ini saya mau ngebahas sebuah aliran filsafat politik, ideologi dan praktik yang paling sering disalahpahami orang. Ya, apalagi kalau bukan anarkisme. Oke, disclaimer dulu, kawan-kawan. Saya tuh kemarin waktu pemilu legislatif masih nyoblos. Saya masih merasa butuh dan punya harapan sama negara. Ya, walaupun nggak banyak. Tapi intinya, dengan kata lain, saya bukan seorang anarkis. Atau mungkin belum. Yang jelas, hari ini saya mau cerita aja tentang apa-apa yang saya tahu tentang anarkisme. Dari buku-buku yang saya baca, teman-teman yang saya temui di jalanan, dan video-video yang saya tonton. Tujuannya bukan buat promosi, bukan buat ngehasut orang supaya nolak negara, sama sekali nggak. Saya tuh cuma suka gatel aja gitu, ngelihat orang di mana-mana masih suka nyamain anarkisme dengan kekerasan. Ya, tujuan yang kedua lebih simpel sih, buat nyari AdSense. Oke, kita mulai ya. Jadi, istilah anarki itu berasal dari ungkapan dalam bahasa Yunani kuno yang berarti keadaan tanpa pemimpin atau keadaan tanpa penguasa. Jadi, konsep tentang kekuasaan ini penting ketika kita mau memahami anarkisme. Kekuasaan itu dalam definisinya yang terluas adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga mencabut dan ikut menentukan apa yang boleh dan tidak boleh orang lakukan. Nah, dalam kerangka seperti itu, kalau kita nanya ke penguasa atau aparatusnya, Bang, gimana sih kalau keadaan nggak ada penguasa, nggak ada negara? Ya udah pasti mereka bakal berusaha ngeyakinin kita bahwa tanpa penguasa semuanya bakal berantakan. Ya wajar dong. Kalau kita nanya tukang seblak atau tukang sempol ayam, gimana dunia tanpa seblak, dia juga bakal bilang, ya lu kalau nggak jajan seblak nggak usah hidup aja gitu mungkin kan. Ya wajar. Karena mereka memang hidup dari situ, itu yang penting buat mereka. Tapi kalau kita ngomongin secara objektif, keadaan tanpa penguasa, tanpa pemimpin, atau tanpa pemerintah tuh belum tentu bikin manusia jadi saling gigit. Sifat alamiah manusia tuh memang nggak sempurna, kita akuin. Tapi ya nggak segitunya juga. Kalau kata Peter Kropotkin dalam bukunya Are We Good Enough, kalau kita mau ngakuin bahwa tabiat manusia tuh nggak sempurna, kenapa selama ini kita bikin pengecualian buat orang-orang yang memerintah kita? Kalau kita nggak sempurna, mereka juga dong. Ya nggak sih? Nah, nggak ada penguasa bukan berarti nggak ada keteraturan. Ada pemikir dari Prancis, namanya Pierre-Joseph Proudhon, pemikir abad 19. Orang pertama yang menyebut dirinya seorang anarkis. Bahkan bilang bahwa anarki is order. Jadi kebalikan dari stereotipnya. Anarki justru adalah keteraturan atau ketertiban. Proudhon sendiri sejak awal ngusulin supaya kita nih, individu-individu, mengatur diri kita sendiri dalam kelompok-kelompok kecil. Dia bilang istilahnya komune. Nah, para anggota komune ini ngumpul secara sukarela, terus ngikutin apa kepentingan kita, kemauan dan kegiatan bersama. Kalau masalah kita pipa ledeng bocor ya, kita ngumpul untuk tujuan itu. Dan ikatannya tuh memang nggak harus berdasarkan teritori kayak ikatan administratif yang kita tahu selama ini. Nah, karena basis ngumpulnya orang-orang ini adalah tujuan,
Jadi setiap kali perlu mengambil keputusan bersama, entah itu politik, ekonomi, maupun sosial, kita pakai cara demokrasi langsung. Kalau di dalam komun ini, kumpul dan berembuk aja gitu langsung. Entah di rumahnya Mamat atau rumahnya Saipul. Nggak pakai coblos-coblosan dan nggak pakai kotak suara. Dan tentu yang paling penting, tanpa paksaan. Terus mungkin ada yang nanya, gimana dong ngatur kelompok yang lebih besar? Masa ketemu langsung? Nah, dalam pemikirannya Proudhon, simpel aja, komune-komune ini bisa ngumpul juga, diikat pakai kesepakatan bersama, pakai sebuah fakta federal gitu. Begitu terus sampai cakupan terbesar. Nah, di bukunya yang berjudul The Federative Principle, Proudhon ini bilang kalau sistem federal ini ngasih kita wewenang yang lebih besar untuk menentukan nasib kita sendiri ketimbang kalau kita titipin aspirasi kita ke politikus yang pada akhirnya akan mengurusi itu di level negara. Nah, model pemikiran Proudhon ini dipertahankan sama pemikir-pemikir anarkis generasi berikutnya, kayak Mikhail Bakunin dan Peter Kropotkin. Terus perkembangannya lagi ya, tahun 60-an, itu ada satu figur menarik di Amerika Serikat. Namanya Murray Bookchin. Pak Bookchin ini tuh punya concern yang serius soal lingkungan, krisis lingkungan ya tepatnya. Sesuatu yang waktu itu belum terlalu populer di kalangan intelektual progresif. Nah, meneruskan gagasan tradisi pemikiran anarkisme ini, Bookchin bilang bahwa kebijakan yang tersentralisasi kayak negara tuh memperparah kerusakan lingkungan. Dia bilang kepentingan lingkungan hidup tuh udah terlalu sering dipaksa ngalah dalam keputusan-keputusan yang diambil di pusat gitu. Yang mana biasanya ada di bawah pengaruh para penguasa industri. Ya kita bayangin aja misalnya bos-bos tambang di mana ya, di Trenggalek sana gitu misalnya. Ya kan nggak mungkin dia tinggal di kampung di dekat tambangnya gitu. Mungkin tinggalnya di Singapura atau di Jakarta. Artinya orang-orang yang punya kuasa untuk menentukan itu nggak punya kepentingan untuk merawat keberlangsungan tempat itu. Mereka nggak punya risiko terkena tanah longsor atau semacamnya di sana. Urusan mereka profit aja. Dan kata Bookchin, seharusnya yang ngambil keputusan ya majelis warga sendiri. Karena mereka yang bakal terdampak langsung sama kondisi lingkungan di tempat mereka tinggal. Nah, mirip sama konsep federasi yang diperkenalkan oleh para pendahulunya, Bookchin juga menawarkan sistem konfederasi. Jadi, kelompok-kelompok kecil, majelis-majelis masyarakat ini bertemu dalam majelis yang lebih besar. Dia memperkenalkan istilah baru, munisipalisme libertarian, tapi secara konsep sama. Oke, kita lanjut cerita. Kata Jungkir Maruta di tulisannya yang berjudul Membangun Demokrasi Tanpa Negara, ada situasi historis penting pada tahun 90-an, yaitu keruntuhan Uni Soviet, yang memicu pergeseran ideologis di kepala beberapa orang figur historis penting. Salah satunya namanya Abdullah Öcalan, tokoh Partai Buruh Kurdistan atau PKK di Suriah sana. Nah, Öcalan ini baca bukunya Bookchin yang judulnya The Ecology of Freedom waktu dia di penjara. Saking berdampaknya buku ini buat Öcalan, dia sampai surat-suratan sama Bookchin. Terus dia minta teman-temannya di PKK, militan-militan itu, buat baca juga. Ya, semacam bookfluencer, tapi sambil gendong AK-47. Nah, hasilnya, PKK yang awalnya bermaksud untuk bikin negara bangsa Kurdi pakai cara-cara Soviet gitu, jadi berubah pikiran. Karena baca buku ini, mereka lebih tertarik ke model konfederasi yang ditawarkan anarkisme. Tapi cita-cita ini nggak cuma bertahan jadi cita-cita. Tahun 2011, mereka konkretin cita-cita ini jadi kenyataan. Mereka tempuh jalur perjuangan bersenjata dalam perang sipil Suriah. Dan ketika perang itu selesai dijalani, mereka ngebangun sebuah konfederasi gitu. Jadi bukan negara baru. Konfederasi ini diorganisir secara bertahap sejak tahun 2013. Nama resminya Administrasi Otonom Suriah Utara dan Timur, tapi kita di seluruh dunia mengenalnya dengan nama Rojava. Rojava ini bukan satu-satunya di dunia saat ini ya yang pakai sistem seperti itu. Ada juga di belahan dunia lain, tepatnya di Chiapas, Meksiko. Gerakan Zapatista di sana ngebentuk Dewan Warga yang otonom. Dewan Warga ini jumlahnya banyak men, ribuan. Jadi bukan 1-2 perwakilan gitu, dewannya aja ada ribuan. Dan tiap-tiap dewan ini bertanggung jawab untuk domain masing-masing. Jadi nggak mewakili orang lain gitu. Yang terjadi di Rojava dan juga di Chiapas ini adalah penerapan demokrasi langsung istilahnya. Jadi langsung di akar rumput, di level basis, di level rakyat. Nggak pakai kotak suara, nggak pakai representasi, dan tentu saja nggak pakai maklar. Walaupun orang-orang di Rojava dan Chiapas nggak pernah declare bahwa diri mereka adalah kaum anarkis, tapi dari dokumen-dokumen yang mereka terbitin selama ini,
kita bisa baca dengan jelas bahwa praktis yang mereka jalani memang berakar dari tradisi anarkisme. Mungkin dari tadi kalian yang nonton mikir, kok bagian teorinya simpel banget sih gitu. Ada dua alasan. Yang pertama, karena saya memang nggak nge-highlight variasi dalam pemikiran ini yang banyak banget. Saya cuma mau kasih sapuan-sapuan besar aja buat ngasih gambaran umum ke penonton yang masih asing sama hal ini. Bukan buat nguliahin teman-teman yang udah paham. Alasan kedua, para anarkis tuh memang setahu saya ngasih perhatian yang jauh lebih besar ke sisi praktik alih-alih teori. Jadi agak beda sedikit nih sama sepupunya di spektrum politik progresif, yaitu Marxisme. Kalau Marxisme, dia tumbuh subur di lingkungan akademik. Jadi wajar kalau dia punya corak filosofis dan teoritis yang lebih mencolok. Bahkan perbedaan kecenderungan di antara dua aliran besar ini tuh kegambar dari nama mazhab-mazhab turunannya. Kalau Marxisme kan dikenal dengan nama-nama para pemikir atau teoretikus yang ngembangin si turunan itu. Yang mulai dari Marxisme itu sendiri, dari Karl Marx, Leninisme dari Lenin, Maoisme, Trotskisme, Gramscian, dan seterusnya. Jadi berdasarkan nama orang. Sementara dalam anarkisme, mazhab-mazhab itu dinamai berdasarkan apa yang mereka lakuin atau prinsip organisasinya. Mungkin teman-teman pernah dengar ada yang disebut individualis, ada yang disebut anarko-komunis, anarko-sindikalis, insurreksionis, platformis, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik, berkaitan dengan fokus terhadap praktik ini tuh, kita bisa lihat bahwa dalam anarkisme ada tradisi, ada kecenderungan antropologis yang kuat. Para anarkis ini suka banget neliti praktik-praktik kehidupan bermasyarakat yang unik di berbagai tempat di dunia. Artinya kayak mereka tuh nyari inspirasi dari seluruh dunia. Kalau kata David Graeber, idola saya dan salah satu dari sedikit akademisi anarkis, hal ini tuh sebabnya karena sejak awal para anarkis nggak pernah nganggep bahwa mereka tuh ngerumusin ide baru. Karena prinsip-prinsip dasar anarkisme kayak swaorganisasi, asosiasi sukarela, gotong royong, dan kemerdekaan dalam pengambilan keputusan tuh perilaku-perilaku yang udah ada dan melekat sepanjang peradaban manusia. Tahu dari mana? Ya Pak Graeber sendiri yang memang seorang antropolog pernah bikin studi etnografis tentang orang-orang di dataran tinggi Madagaskar. Terus akademisi lain, James Scott, pernah meneliti tentang ruang non-negara di dataran tinggi Zomia di sekitaran Vietnam dan Laos. Jadi tempat itu jadi pelarian orang-orang yang nggak mau bayar pajak, nggak mau wajib militer, terus mereka ngumpul tuh jadi masyarakat yang bentuknya bukan negara. Kalau risetnya James Scott tuh ditulis di dalam buku penting yang judulnya The Art of Not Being Governed. Nah, Murray Bookchin, sebelum dia menginspirasi para pejuang Rojava, dia sendiri tuh narik inspirasi dari praktik federalisme bangsa-bangsa pribumi di Amerika, kayak negara Iroquois dan lain sebagainya. Banyak sih. Di Indonesia sendiri, sekarang udah ada kajian-kajian menarik tentang corak anarkis di berbagai kelompok masyarakat adat. Ada misalnya buku Dayak Marhadeka, tentang kelompok Dayak Maanyaan di Kalimantan Tengah dan Dayak Rio di Kalimantan Barat, yang pernah pakai sistem federasi kampung. Jadi nggak ada kepala yang benar-benar kuat. Kepala kampungnya tuh otoritasnya sedikit, dan keputusan tuh lebih sering diambil bersama. Terus ada juga buku Anarki di Alifuru yang mengkaji wilayah Maluku. Nah, dua-duanya nih buku ini tuh penulisnya sama, namanya Bima Satria Putra, dan diterbitin Pustaka Catut. Buku-buku yang menarik. Seru nggak menurut kalian? Kalau menurut saya sih, sebagai orang yang suka baca apa aja, ini tuh seru banget. Dan secara personal, saya berharap kajian-kajian kayak gini tuh makin banyak. Terus hasilnya didiskusiin secara luas. Ya semoga nggak dilarang aja sih. Lagian aneh banget ya, ada negara ngaku demokratis tapi suka ngelarang-larang pikiran. Masih soal praktik, ada beberapa prinsip lain dalam anarkisme yang perlu dibahas. Pertama, mutual aid atau gotong royong. Ini framework yang penting untuk memahami pandangan anarkis terhadap organisasi sosial. Intinya sih, mutual aid tuh kayak motivasi atau alasan dibalik orang-orang yang bekerja sama untuk nyelesain masalah demi kepentingan bersama. Sejak awal abad ke-20, Peter Kropotkin yang punya basic di zoologi itu ngasih contoh bahwa spesies-spesies yang para anggotanya bisa kerjasama atau ngebentuk kesepakatan simbiotik dengan spesies lain itu cenderung lebih mudah survive. Tapi nggak hanya di alam liar gitu ya. Di dalam lingkungan manusia pun kita bisa mengamati pola yang serupa. Kalau kita pikir lebih gampang lagi misalnya, lihat apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, ya mestinya kita sadar bahwa nggak ada satupun dari semua ini
yang bisa sampai ke kita tanpa kontribusi orang lain. Bedanya dalam masyarakat modern, masyarakat kita yang sekarang yang coraknya kapitalistik ini, ada yang mengatur. Terus untuk apa dia diatur? Nah, kita kan tahu jawabannya. Yang ngatur ya kelas pemodal, dan tujuannya, motifnya itu profit gitu. Padahal di dunia ini kita tahu ada banyak banget tugas atau kerjaan yang di belakangnya tuh nggak ditunjang sama profit sebagai motif. Misalnya kayak menghapuskan kemiskinan, itu kan nggak ada profitnya. Mencegah kemunculan penyakit baru, nggak ada profitnya. Kalau ngobatin ada sih. Atau buat ngebersihin laut dari plastik yang beracun. Nah, buat ngejalanin tugas besar yang penting kayak gitu tuh, manusia tuh sebenarnya butuh perubahan etos gitu. Dicari motif lain gitu. Apa sih motif yang bisa menghubungkan kita satu sama lain tanpa profit dan bisa menopang kelangsungan dunia? Nah, bagi para anarkis, dalam pikiran mereka, disinilah mutual aid bisa jadi konsep alternatif pengganti kapitalisme. Terus, kalau bagi banyak pemikir, pembicaraan tuh berhenti di sini gitu. Karena ya udah ngembangin teori, ngembangin apa yang sebaiknya dilakukan, bagi para anarkis nggak kayak gitu. Karena mereka punya konsep penting lain yang bernama direct action atau aksi langsung. Aksi langsung ini tuh apa ya? Sebuah tindakan politis yang punya tujuan spesifik dan dijalanin baik oleh individu maupun oleh kelompok, tanpa minta legitimasi dari otoritas. Jadi nggak pakai minta izin ke lurah, bupati, gubernur, dan sebagainya. Nah, mengingat segala sesuatu dalam hidup kita ini bisa jadi politis, cakupan tindakan yang bisa didefinisikan sebagai direct action ini juga banyak banget. Beragam banget. Bisa luas banget. Mulai dari ngerebut perhatian di ruang-ruang publik, misalnya orang bikin performance art untuk narik perhatian ke isu tertentu, bikin dapur umum buat orang-orang yang nggak bisa makan, bikin perpustakaan jalanan buat ngisi kepala orang-orang yang nggak sekolah, dan lain sebagainya. Itu semua bisa masuk sebagai wujud dari direct action. Terus ketika kita menjalankan aksi langsung, kita tuh sebenarnya sedang menolak monopoli negara dalam pengambilan keputusan. Menurut para anarkis kayak gitu. Kita menegaskan otonomi kita sendiri dan ngasih contoh yang bisa diikutin orang lain. Jadi misalnya, kalau di daerah kita tuh ada perusahaan air minum yang nyedot air tanah pakai pipa segede orang gitu, sampai sumur kering, sawah kering. Nah, alih-alih kita mempetisi atau minta tolong sama politikus lokal, konsep aksi langsung tuh bilang, ya kenapa nggak kita cegah aja langsung pembangunannya, entah itu disumbat lah pipanya atau lain sebagainya. Secara konseptual kayak gitu. Terus misalnya kita ngerasa, oh SDM di sekitar kita buruk gitu. Reading comprehension-nya rendah, nggak ketolong. Nah, alih-alih kita minta tolong, alih-alih kita berharap ada keajaiban tuh turun dari langit tuh memperbaiki kepala orang ini, direct action tuh ngajarin kita bahwa ya kamu bisa apa gitu. Kamu bisa bikin perpustakaan nggak? Kamu bisa bikin kursus gratis nggak buat orang banyak? Bisa nggak bikin channel YouTube misalnya untuk nyebarin pengetahuan secara gratis? Nah, itu semua juga bisa kita pahami dalam kerangka direct action. Oke, terakhir kita udah ngomong banyak banget tadi untuk memperkenalkan anarkisme. Sekarang aku mau balik ke depan soal stereotip yang melekatkan anarkisme dengan kekerasan. Bener nggak sih anarkisme itu dekat dengan kekerasan? Nah, untuk memahami itu kita mundur sedikit. Kalau kita mau jujur, kita mesti ngakuin bahwa society kita tuh memang tergantung sama kekerasan. Mungkin kalian pernah ngalamin lah kecelakaan di jalan, terus dicegat dan digebukin warga, itu kan kekerasan, supaya dia bisa berfungsi. Atau mau ada pembangunan apa di satu daerah, terus ada yang nggak setuju, terus digebukin supaya setuju. Nah, karena memang society kita tergantung sama kekerasan, karena itulah negara tuh punya kepolisian, militer, dan instrumen-instrumen lain yang bisa mengerahkan kekerasan secara sah. Karena dijamin undang-undang. Dan karena bisa dibilang negara adalah satu-satunya entitas yang memegang kekuasaan untuk menjalankan kekerasan secara sah, negara udah memonopoli penggunaan kekerasan. Jadi paham ya konsepnya, kekerasan tuh lebih mudah dikerahkan oleh yang punya kekuasaan. Logikanya kan, kalau ada otoritas, terus ada sistem hierarkis yang menggunakan kekerasan buat maksain agendanya ke publik, masa publik yang ditekan nggak boleh balas menggunakan kekerasan? Masa keras nggak boleh balas keras? Nah, logikanya tuh di situ. Ketika
sebagian teman-teman yang anarkis itu melakukan kekerasan secara politis. Logikanya di situ. Mereka berpikir, loh kok kalian boleh? Bukannya mandat yang jadi sumber otoritas negara itu asalnya dari kita, gitu, asalnya dari publik. Kok giliran kita ditekan, kita nggak boleh? Nah ini tuh saya ngejelasin konsepnya aja ya. Bukan nganjurin kalian pakai kekerasan. Paham ya? Ngejelasin konsep, beda tuh sama nganjurin. Perihal kaitan antara anarkisme dengan kekerasan, memang ada bukti-bukti historis yang nunjukin sejumlah tindak kekerasan yang dilakukan oleh anarkis untuk tujuan politis. Tapi kita nggak bisa nunjuk bukti itu sebagai pembenaran bahwa kekerasan itu karakteristik di dalam anarkisme. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, apapun ideologinya, apapun tujuannya, bisa aja kekerasan itu dipakai gitu. Kekerasan itu soalnya udah embed, udah nempel sebagai karakteristik masyarakat yang hierarkis. Bisa dipakai siapa aja, terutama oleh negara. Tapi bisa juga dilakuin oleh masyarakat. Terlepas dari ideologi yang ada di dalam kepala masing-masing. Itu baik kekerasan secara langsung maupun kekerasan secara struktural. Kalau misalnya di lingkungan kita biarin ada orang yang nggak bisa memenuhi kebutuhan mendasarnya, itu juga kekerasan. Itu namanya kekerasan struktural. Orang-orang yang ngejar profit itu bisa melakukan kekerasan. Orang-orang yang ngejar akhirat bisa melakukan kekerasan. Yang chauvinis, membabi buta kayak di UK sana juga bisa. Ya, semua bisa pakai. Lagi pula kalau kata Enrico Malatesta, seorang pemikir anarkis dari Italia, yang namanya budak, dia selalu berada dalam kondisi yang sah untuk membela diri. Jadi kekerasan yang dia lakukan kepada yang lebih berkuasa, ke yang menindas dia, itu selalu bisa dibenarkan secara moral. Tapi kita nggak ngurusin moral ya. Dan setahu saya dalam banyak teks anarkis itu ada banyak banget pengulangan tentang perlunya menghindari atau meminimalisir penggunaan kekerasan. Karena kekerasan ini sejujurnya bukan metode yang efektif gitu buat mencapai tujuan kita. Memahami bahwa masyarakat perlu punya kapasitas untuk melakukan kekerasan sebagai cara membela diri, itu tuh beda banget sama meromantisir kekerasan sebagai estetik atau sebagai lifestyle gitu. Beda gitu. Kita nggak meromantisir, nggak pengen bikin itu terlihat keren gitu. Dalam konsepnya ya, dalam anarkisme. Karena kalau kita pikir, apapun direct action yang dilakukan oleh teman-teman anarkis, itu kan motifnya tuh harus ada mutual aid gitu. Secara konseptual tuh lebih menguntungkan kalau mutual aid ini dicapai tanpa adanya kekerasan gitu. Ngelakuin hal-hal yang berguna dan nggak pakai fisik gitu. Dan saya kira ada banyak sekali contoh di level taktis yang ngebuktiin hal ini. Kayak tadi saya sebut orang bikin perpustakaan itu kan nggak pakai kekerasan. Orang bikin dapur umum, pasar gratis, sekolah gratis, channel YouTube itu kan nggak pakai kekerasan. Jadi, anggapan umum yang selama ini ada di kepala kita bahwa anarkisme dan kekerasan itu sama, itu perlu ditimbang ulang. Karena jauh banget berbeda dan justru kenyataannya itu tidak seperti itu. Oke, segitu aja dari saya untuk konten pengantar tentang anarkisme ini. Semoga bermanfaat dan besok-besok orang di sekitar kita nggak lagi asal-asalan ngasih cap anarkis ke segala bentuk kekacauan. Sebab, sekali lagi, kalau kita baca pikiran para anarkis, kita bakal tahu bahwa anarkisme itu sebenarnya jalan menuju keteraturan.